Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat. Kali ini gue mau cerita sesuatu yang mungkin bakal relate bagi banyak orang karena gue yakin cerita seperti ini tuh banyak banget kejadian walaupun emang bentuknya itu nggak selalu sama. Yaitu tentang perjuangan perempuan yang menemani laki-laki dari titik nol, dari nggak punya apa-apa, dari jatuh, dari dikejar-kejar musuh dan hidup yang serba kekurangan. Tapi begitu laki-laki ini mau menuju puncak kejayaan, si wanita ini tuh malah harus merelakan laki-lakinya dengan wanita lain, guys. Sakit banget itu pasti rasanya. Dan buat kalian yang mungkin pernah ngerasain di posisi itu, coba boleh tulis di kolom komentar seperti apa rasanya, guys. Di video kali ini, gue mau nyeritain kalau ada wanita hebat dalam sejarah Indonesia yang menopang perjuangan sang proklamator kita, yaitu Presiden Soekarno. Wanita itu adalah Ibu Inggit Garnasih alias istri kedua Soekarno. Jujur nih guys, gue juga awalnya itu asing banget dengan nama Inggit Garnasih karena yang diajarin waktu sekolah adalah Ibu Fatmawati yang ngejahit bendera pusaka itu dan Ibu Ratnasari Dewi alias istri Jepangnya Bung Karno guys. Tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja akan kita bahas. Let's go! Ibu Inggit Garnasih lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan pada 17 Februari 1888 sebagai putri bungsu dari pasangan Arjipan dan Amsi, guys. Sebenarnya Bu Inggit itu lahir dengan nama Garnasih aja, boy. Garnasih merupakan dua kesatuan kata dari kata Hegar dan Asi. Hegar merupakan segar dan menghidupkan, sedangkan Asi merupakan kasih sayang gitu guys. Sedangkan kata Inggit yang menjadi nama depannya itu tuh berasal dari kata seringgit guys. Jadi ceritanya gini tuh. Pas masih muda, Bu Inggit itu adalah kembang desa guys. Banyak banget laki-laki yang jatuh cinta alias kesemsem gitu. Dan para laki-laki ini tuh sering ngasih uang ke Bu Inggit yang rata-ratanya adalah seringgit. Nah dari sinilah guys awal mulanya penyebutan nama Inggit. Inggit Garnasih pertama kali menikah pada usia yang masih belia guys, yaitu 16 tahun dengan seorang patih di kantor residen Priangan bernama Nata Atmaja. Pernikahan pertama ini terjadi sekitar tahun 1900-an guys, tapi nggak bertahan lama karena pada 1904 Bu Inggit ini bercerai guys. Kemudian Bu Inggit ini menikah lagi dengan Wah Haji Sanusi, yaitu pengusaha yang juga aktif di Sarekat Islam guys. Setelah menikah dengan Wah Haji Sanusi, mereka itu membuka rumah kos-kosan di Bandung guys. Sebenarnya pernikahan Bu Inggit dan Wah Haji Sanusi itu tidak bahagia guys, dikarenakan adanya pandangan visi tentang pernikahan. Wah Haji Sanusi inginnya itu punya istri yang konvensional guys, kayak yang udah nurut aja gitu sama suami. Sedangkan Bu Inggit itu adalah tipe istri yang ingin selalu dilibatkan dalam keputusan-keputusan besar guys. Terus selain itu juga Bu Inggit itu sering ditinggalkan karena kesibukannya Wah Haji Sanusi, yang mana saat itu dia itu adalah seorang saudagar atau pengusaha dan juga orang yang aktif di organisasi guys. Lalu datanglah seorang pemuda yang kurus kering, terus juga sering sakit, tapi lidahnya itu tajam dan kepalanya penuh ide, serta pikirannya itu cemerlang guys. Dialah Soekarno. Pada waktu itu, Soekarno telah mempunyai istri guys bernama Utari, yaitu anaknya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Namun, rasa cintanya pada Utari lebih condong seperti cinta kepada saudara guys. Bahkan dalam autobiografinya, Soekarno itu mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintai Utari guys. Awalnya guys, Bu Inggit ini melihat Soekarno sebagai anak kos biasa. Jadi saat Soekarno demam, Bu Inggit itu memasakkan makanan buat Soekarno. Terus kalau Soekarno sedang begadang membaca buku, Bu Inggit juga menyiapkan kopi gitu buat Soekarno. Tapi guys, diam-diam Bu Inggit ini memperhatikan kalau pemuda ini tuh berbeda guys. Bung Karno itu sering berbicara tentang kemerdekaan dan tentang bangsa yang bahkan pada waktu itu belum punya nama guys. Banyak banget yang menertawakan pikirannya Bung Karno guys. Tapi Bu Inggit tidak demikian, tapi juga tidak memuji. Bu Inggit hanya percaya guys. Makin lama mereka itu jadi makin deket dan udah saling curhat tentang pribadi guys, seperti hubungan keluarga gitu. Bung Karno juga sempat curhat tentang hubungannya dengan Utari. Bahkan Ibu Inggit itu sempat menasihati Soekarno supaya memperbaiki hubungannya dengan Utari. Tapi guys, karena perbedaan visi dengan Siti Utari, akhirnya Bung Karno itu menceraikannya dan mengembalikannya ke Haji Omar Said Cokro Aminoto guys. Akhirnya jalan hidup membawa Bu Inggit dan Bung Karno ke dalam satu keputusan besar guys, yaitu menikah, supaya mereka itu bersatu dan perjuangan jadi lebih mudah. Mereka menikah pada 20 Maret 1923 di rumah orang tua Bu Inggit di Jalan Japapim, Bandung. Bagi Bu Inggit, Kusno bukan hanya suami guys, dia adalah anak ideologis yang harus Bu Inggit jaga.
Buat kalian yang belum tahu, Kusno itu adalah nama pertamanya Soekarno, yaitu Kusno Sosrodihardjo. Karena Soekarno muda itu radikal dalam artian dia itu ingin merdeka 100%, pemerintah kolonial maupun golongan tua menganggap dia itu sebagai pengacau guys, karena ide-idenya yang radikal mengenai kemerdekaan Indonesia yang bahkan waktu itu dianggap tidak masuk akal karena kuatnya kolonialisme Belanda pada waktu itu guys. Sehingga tuntutan kemerdekaan penuh dianggap sebagai tindakan konyol atau hanya sekedar mimpi anak muda guys. Dan akibat itu, Soekarno itu sering banget ditangkap dan dipenjara oleh Belanda guys. Setiap kali itu terjadi, Bu Inggit selalu berada di belakangnya dan menjadi penopangnya yang kokoh guys. Sampai-sampai nih guys, Bu Inggit ini menjual jamu, meracik bedak, menjahit pakaian, terus juga menggadaikan perhiasannya. Bahkan nih guys, cincin kawinnya sendiri pernah dilepas demi satu hal, yaitu agar Soekarno tetap hidup dan tetap berpikir. Saat Soekarno dipenjara di Sukamiskin, Bu Inggit lah yang selalu mengantarkan makanan, terus juga dia itu menyelundupkan buku dan uang supaya suaminya itu tetap bisa membaca guys. Kemudian Soekarno ini dibuang oleh Belanda ke ND di Flores guys, dan tanpa ragu Bu Inggit ini ikut. Di sana dia itu menjual bedak dan jamu guys. Bu Inggit ini benar-benar memeras keringat hanya demi menghidupi Soekarno yang pada saat itu tidak punya apa-apa selain mimpi kemerdekaan guys. Di momen-momen inilah Soekarno itu sering banget putus asa dan merasa idenya itu sia-sia. Dan di saat seperti ini Bu Inggit itu selalu menguatkan, selama kamu hidup perjuangan belum selesai. Kemudian oleh pemerintahan kolonial Soekarno itu dipindahkan ke Bengkulu guys. Selama 20 tahun, Bu Inggit ini menjadi tulang punggung bagi Soekarno. Namun guys, ujian terberatnya itu bukan datang dari penjajahan Belanda, tapi ujian itu datangnya dari hati guys. Saat di Bengkulu, Bung Karno sangat aktif di Perserikatan Muhammadiyah guys. Bahkan dia pernah menjabat sebagai ketua bagian pengajaran. Dan disinilah Bung Karno bertemu dengan Ibu Padmawati, yang mana pada saat itu Padmawati adalah salah satu muridnya Bung Karno guys. Pada saat itu Padmawati seumuran dengan anak angkatnya Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasi, yaitu Ratna Juami. Jadi bagi Ibu Inggit, Padmawati ini sudah dianggap seperti anak guys. Padmawati adalah sosok aktivis perempuan yang telah mempelajari tentang hukum, filsafat, hingga gender dalam perspektif Islam guys. Dan karena itulah, Padmawati ini kerap diajak berdiskusi oleh Bung Karno. Dari saling silaturahmi inilah yang membuat mereka itu semakin akrab. Dan lama-kelamaan, Bung Karno itu tertarik pada Padmawati. Selama 20 tahun pernikahannya dengan Bu Inggit, Bung Karno itu belum dikaruniai anak biologis guys. Dan Bu Inggit juga sadar gitu kalau suatu hari ini itu akan menjadi masalah. Dan benar aja guys, dengan makin akrabnya Bung Karno dan Ibu Padmawati, akhirnya Bung Karno ini jatuh cinta guys. Dan beliau itu meminta izin, aku ingin menikah lagi tapi aku tidak mau menceraikanmu. Bayangkan perasaan Bu Inggit guys, setelah 20 tahun menemani dari penjara ke penjara, tapi setelah masa kejayaannya sudah dekat, kini ia diminta berbagi hati. Tapi guys, jawaban Bu Inggit itu tegas dan melegenda. Kalau Kusmo ambil dia, ceraikan aku pantang di madu. Bung Karno ini sebenarnya hanya ingin berpoligami guys, dan enggan menceraikan Bu Inggit. Tapi prinsip Bu Inggit ini buat pantang di madu itu sangat kuat guys, sehingga ya mau tidak mau Bung Karno harus menceraikannya. Dan Bu Inggit pun meminta agar beliau dikembalikan ke orang tuanya di Bandung guys. Akhirnya guys, pada tahun 1942 setelah masa pengasingan selesai, mereka itu kembali ke Jakarta. Dan di salah satu rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang disaksikan oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, mereka itu resmi bercerai guys. Ini adalah tempat yang sama yang mana kelak itu akan menjadi saksi dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia guys. Bertahun-tahun kemudian, saat Soekarno sudah jatuh sakit dan menjadi tahanan rumah di Wisma Yaso, Bu Inggit ini datang menjenguk, tapi tidak ada dendam guys. Soekarno pada waktu itu menangis dan meminta maaf. Tapi Bu Inggit dengan besar hati berkata, "Kus, sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Yang lalu biarlah berlalu." Dan pada hari Minggu 21 Juni 1970, Bung Karno meninggal dunia guys. Waktu pun terus berjalan guys, dan pada tahun 1984 atas inisiasi Gubernur Jakarta yaitu Ali Sadikin, Ibu Padmawati dan Ibu Inggit Garnasi akhirnya bertemu guys. Di sana Ibu Padmawati itu meminta maaf kepada Ibu Inggit Garnasi, dan dengan besar hati Bu Inggit itu memaafkan dan melupakan kejadian di masa lalu.
Karena ternyata guys, Ibu Fatmawati juga akhirnya dipoligami oleh Bung Karno pada tahun 1952, yang mana pada saat itu Bung Karno menikahi Hartini guys. Jadi Ibu Fatmawati juga bisa merasakan apa yang Bu Inggit rasakan pada zaman dulu guys. 2 bulan kemudian, pada tanggal 13 April 1984, Bu Inggit ini meninggal dunia di Bandung saat usianya itu menginjak 96 tahun guys. Walaupun jasanya begitu sangat besar, sampai hari ini setelah Bu Inggit meninggal, dia tidak pernah diberi gelar pahlawan nasional guys. Padahal nama beliau ini sudah beberapa kali diusulkan tapi ditolak oleh negara. Oke guys, jadi itu tadi bagaimana tentang cerita Bu Inggit yang menjadi penopang kemerdekaan kita guys. Bagi kalian yang mungkin memiliki informasi tambahan, langsung aja pertebal di kolom komentar guys. Dan buat kalian juga yang mau menyangkal atau ngasih masukan apapun itulah, boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe guys. And see you on my next video.